Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami presentator dari kelompok 6. Sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan anggota saya. Yang pertama saya sendiri Nur Ayalis Alpira, kemudian ada Maulida Nur Anggia, dan ada Vivi Afiani. Materi yang akan kami bawakan adalah Islam sebagai gejala sosial dan budaya. Jadi teman-teman semua disimak ya. Let's go! Peradaban masyarakat sebelum Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama Islam turun atau dibawa Rasulullah yaitu di tanah Arab. Menurut sejarah, penyebaran Islam sangat cepat karena juga didukung dari munculnya agama Islam di tanah Arab. Karena Arab dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi serta letak geografisnya yang strategis, membuat cepatnya perkembangan atau penyebaran ke wilayah-wilayah lain. Di samping didorong cepatnya laju perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam. Masyarakat pada saat itu terbagi ke dalam berbagai kelompok atau golongan-golongan karena menganut paham kesukuan atau kabilah. Dengan sistem yang demikian, maka tidak akan terjadi mobilitas vertikal yang didasarkan pada prestasinya masing-masing. Seseorang yang berasal dari kelas sosial yang rendah selama-lamanya berada dalam kelas sosial yang rendah. Satu dan lainnya tidak boleh melakukan hubungan sosial, pergaulan, perkawinan, dan sebagainya. Dan selain itu, bangsa Arab pra-Islam menganggap kaum wanita sangat rendah derajatnya. Sehingga dalam peradaban Arab kala itu, wanita pun tidak akan mendapatkan warisan. Nurkholis Madzid menyatakan bahwa tatanan masyarakat Arab pra-Islam cenderung merendahkan martabat wanita, dan itu dapat dilihat dari dua kasus. Pertama, perempuan dapat diwariskan, misalnya, ibu tiri harus rela dijadikan istri oleh anak tirinya ketika suaminya meninggal dunia. Ibu tiri tidak mempunyai hak pilih baik untuk menerima maupun menolak. Kedua, perempuan tidak memperoleh harta pusaka atau warisan. Selain itu, perempuan di Arab pada masa pra-Islam sudah tidak asing untuk dipoligami. Di antara ketentuan hukum keluarga Arab pra-Islam adalah dibolehkannya berpoligami dengan jumlah tanpa batas. Serta anak kecil dan perempuan tidak dapat menerima harta pusaka atau peninggalan. Keadaan yang seperti inilah yang menunjukkan bahwa kedudukan wanita di Arab sangat rendah derajatnya, hingga turunnya agama Islam yang dibawa Rasulullah. Semua yang bertentangan dengan hak kemanusiaan dan ajaran-ajaran yang salah diluruskan. Dari ajaran agama Islam ini menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan bangsa Arab menjadi lebih baik. Disinilah peranan agama Islam dalam menata masyarakat Arab pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya dengan risalah yang benar dan menjunjung asas kemanusiaan dalam bidang sosial dan kebudayaan. Dan dalam masa Arab pra-Islam juga sering disebut masa jahiliyah atau kebodohan. Islam sebagai gejala sosial. Mengenai agama sebagai gejala sosial, pada dasarnya bertumpu pada sosiologi agama. Pada zaman dahulu, sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antar agama dan masyarakat. Para ahli sosiologi agama mulai mempelajari bukan hanya pada soal hubungan timbal balik saja, melainkan lebih kepada pengaruh agama terhadap perilaku atau tingkah laku masyarakat. Artinya, bagaimana agama sebagai sistem nilai dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan bagaimana pengaruh masyarakat terhadap pemikiran-pemikiran keagamaan. Adapun contoh-contoh pengaruh agama Islam sebagai gejala sosial yaitu yang pertama, korupsi dan nepotisme sebagai budaya. Yang kedua, konflik dan kekerasan yang bersumber atau sedikitnya bernuansa politis, etnis, dan agama. Yang ketiga, munculnya program tayangan stasiun TV yang mengusung unsur-unsur mistik yang dikemas sebagai suatu tontonan yang menarik, memamerkan busana mewah dengan memperlihatkan aurat dan lain-lain. Yang keempat, interaksi antar pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lainnya. Yang kelima,
perubahan-perubahan dramatis yang menempa hubungan antara Barat dan dunia Islam sebagai akibat dari peristiwa terorisme internasional, seperti Perang Irak-Amerika, tuduhan Barat terhadap tokoh-tokoh Muslim radikal sebagai pemimpin terorisme, secara alami juga membawa dampak pada pengajaran dan riset yang terkait dengan studi Islam. Pengaruh agama Islam sebagai gejala kebudayaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, budaya berarti pikiran atau akal budi, sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia, seperti kepercayaan, kesenian, adat, dan lain-lainnya. Secara terminologi, Edward Barnett Taylor mendefinisikan, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagian dari anggota masyarakat. Secara umum, kebudayaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu abstrak dan konkret. Kebudayaan yang bersifat abstrak, yaitu sesuatu yang secara prinsip diakui keberadaannya namun tidak terlihat, misalnya ide atau gagasan dan kepercayaan. Sedangkan kebudayaan yang bersifat konkret adalah sesuatu yang dapat terlihat secara kasat mata, misalnya benda-benda yang dibuat manusia. Contoh pengaruh agama Islam sebagai gejala kebudayaan. Yang pertama, cara berpakaian Islam yang menutupi aurat. Kedua, kebudayaan dalam berjumpa sesama muslim yaitu mengucap salam. Ketiga, ajaran yang sudah menjadi pokok Islam yaitu sholat. Keempat, budaya senantiasa menjadi kebersihan. Kelima, menghormati orang tua atau birrul walidain. Senantiasa selalu berbakti kepada orang tua yang sudah mendidik dan menjaga kita. Terakhir, bersedekah atau budaya yang membantu sesama umat yang membutuhkan. Ini adalah salah satu budaya yang baik untuk saling membantu sesama manusia. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga teman-teman semua mendapat manfaatnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.